Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dalam Oktav Paskah. Saya, Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain lagi di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal ingin saya ajak untuk renungkan bertolak dari perikop Injil tadi. Yang pertama, saudari-saudara, tentang Maria yang menangis. Yang kedua, tentang Yesus yang melarang Maria memegang dia. Dan yang ketiga, perutusan dari Yesus kepada Maria. Yang pertama, saudari-saudara, umat beriman terkasih, tentang menangis. Kata orang, menangis itu adalah tanda kelemahan. Namun sebetulnya saudari-saudara, menangis dapat juga menjadi tanda pengolahan batin yang amat intensif. Tanda keberanian dalam menghadapi dan mengolah masalah dengan mempertaruhkan segenap daya upaya manusiawi. Keberanian itulah yang ditampilkan oleh Maria yang menangis dekat kubur Yesus. Apa masalah yang sedang dihadapi Maria? Maria menangis karena ia kehilangan Tuhannya. Dia merasa kehilangan, dia sedih, dia susah. Maka dia menangis. Sebab bagi Maria, Tuhan adalah segalanya. Karena itu, kehilangan Tuhan berarti kehilangan segalanya. Namun ia tetap berdiri tegak dengan berani menghadapi masalah itu dan mengolahnya dengan kejujuran. Yang mempertaruhkan segenap kemanusiaannya. Ia tidak melarikan diri atau mencari solusi murahan, sebab ia tidak mau dikuasai oleh rasa takut. Maria menangis sebab ia berani dan
jujur. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, orang beriman termasuk Anda dan saya juga kadang-kadang mengalami kehilangan Tuhan dalam tanda kutip. Di tengah perjalanan hidup, di tengah perjuangan hidup, di tengah segala kesulitan dan pergumulan, bukan tak mungkin kita kehilangan Tuhan. Dalam saat semacam ini, saudara-saudara, iman kita sedang diuji. Iman kita sedang dimatangkan. Orang mengalami pendewasaan iman ketika dia berani untuk mengakui masalah yang dihadapi dan dengan jujur mengolahnya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengalami atau orang bisa mengalami kemunduran iman ketika ia tidak mau jujur mengakui masalah, lalu kemudian mencari solusi-solusi murahan, solusi asal-asalan, walaupun seringkali diselubungi dengan istilah penghiburan rohani. Beranikah kita, saudara-saudara, seperti Maria, mau jujur dan mengakui ketika kita menghadapi macam-macam masalah dan pergumulan, dan mencari solusinya di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan refleksi yang ada baiknya kita renungkan. Yang kedua, saudari-saudara, umat beriman terkasih, ketika menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan menyapa dia dengan namanya sendiri, Maria, Yesus melarang dia, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Apa maksudnya larangan Yesus ini, saudari-saudara? Rasa-rasanya, saudari-saudara, kalau kita merenungkannya, mau dikatakan di sini bahwa tindakan lahiriah setelah kebangkitan Yesus tidak dibutuhkan lagi. Tidak mempan lagi, tidak relevan lagi. Sebab tubuh jasmani Yesus sudah dimuliakan dalam kebangkitan. Maka meskipun dia membiarkan dirinya dapat dilihat oleh para murid, oleh Maria Magdalena, di dalam penampakan-penampakannya sebelum ia naik ke sorga, saudari-saudara, ia menegur mereka agar mereka tidak terikat lagi pada kehadirannya secara fisik yang telah menjadikan mereka nyaman dan aman. Mereka harus meninggalkan zona nyaman, berharap Yesus ada bersama mereka terus-menerus secara fisik. Yesus menekankan agar dirinya harus disentuh dengan cara yang lebih rohani, dengan cara yang lebih spiritual. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sayangnya saudari-saudara, kita ini seringkali lebih mengedepankan kedekatan secara fisik. Kita merasa nyaman ketika kita berada dekat secara fisik. Dalam kontemplasi, kita percaya karena dalam peristiwa seperti inilah kita bisa mengalami kehadiran Yesus secara spiritual melalui kontemplasi. Apakah itu mengkontemplasikan sabda Tuhan, mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa hidup dalam terang iman Kristiani, dalam terang sabda Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara rohani, kehadiran Tuhan secara spiritual. Apabila kita marah, kita cenderung untuk mengalami kehadirannya secara fisik. Maka iman kita sebetulnya belum sempurna. Belum sempurna. Lalu bagaimana dengan kita, saudari-saudara, Anda dan saya? Apakah kita masih juga ingin mengharapkan kehadiran Yesus secara fisik ketimbang kehadirannya secara rohani, kehadirannya secara spiritual? Ini pertanyaan kedua yang juga layak kita refleksikan, layak kita renungkan. Sebab jawaban atas pertanyaan ini akan mendorong kita,
akan menyemangati kita untuk senantiasa berkontemplasi, senantiasa merenungkan, menimbang-nimbang dalam roh kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup, di dalam terang sabdanya, di dalam terang iman Kristiani kita. Dan yang terakhir, saudari-saudara, Yesus memerintahkan kepada Maria supaya jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dikatakan dalam Injil, Maria pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, di sini aspek perutusan, aspek misi. Maria Magdalena bisa saya katakan sebagai misionaris yang pertama pasca kebangkitan Tuhan. Dia yang diutus untuk menceritakan, untuk memberitahu kepada para murid yang lain bahwa Tuhan hidup. Maka dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Dia, cara hidupnya dan sebagainya, saudari-saudara, juga diutus untuk tugas yang sama. Untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidupmu, bahwa hidupmu senantiasa dipenuhi oleh penyertaan Tuhan, oleh berkat Tuhan, oleh penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Ini tugas setiap orang beriman. Ini tugas kita semua. Betul bahwa Maria yang diutus untuk menyampaikan kepada para rasul. Tapi perutusan itu juga diteruskan, diwariskan kepada gereja dan setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah dibaptis. Pertanyaannya, saudari-saudara, sadarkah kita akan tugas perutusan ini? Dan kalau sudah sadar, maukah kita menjadi misionaris yang mewartakan, yang menceritakan betapa Allah baik dalam hidupmu? Betapa Allah, dalam tanda kutip, kita lihat dalam pengalaman-pengalaman harian kita, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Saudari-saudara, ini tugas kita. Itulah mengapa gereja dalam liturginya, dalam setiap akhir perayaan Ekaristi atau misa, ada di situ perutusan. Marilah pergi, kita utus. Atau pergilah, misa sudah selesai. Di sana ada tugas perutusan, saudari-saudara. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, setelah menyambut Ekaristi Kudus, kita diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Semakin mengenal Tuhan, semakin menceritakan siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Semakin kita menceritakan siapa Tuhan dalam hidup, semakin banyak orang yang mendengarkan tentang kabar baik. Semakin banyak pula orang yang memuliakan nama Tuhan. Selamat bermisi, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh menjadi pengikut putra-Mu yang bangkit. Kuatkan kami agar kami senantiasa tidak terikat akan kehadiran-Mu secara fisik, tapi lebih menyadari dan merasakan kehadiran-Mu secara spiritual, secara rohani yang meneguhkan kami selalu dalam setiap pengalaman hidup, baik dalam pergumulan maupun dalam situasi-situasi yang berat yang kami temui dan kami alami. Tuhan Yesus, kami sering percaya dan berserah diri secara utuh kepadamu ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa iman yang menggemparkan. Bantu kami untuk mampu mengimani Engkau dalam peristiwa-peristiwa sederhana sekalipun. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.